안녕하세요, 여러분. 반가워요. 황쌤입니다. 여러분, kali ini kita akan membahas mengenai tata bahasa yang berhubungan dengan membeli barang atau 물건 사기. 자, baru 시작해볼게요. Tata bahasanya alias 문법nya ada talak atau eliminasi en atau nen sebagai pembanding alias 비교. Selanjutnya ada kusipta. Nah, Yorobun, eliminasi merupakan aturan pada kata kerja atau kata sifat yang tidak beraturan. Kata kerja atau kata sifat dengan suku kata akhir yang memiliki vokal saat bertemu dengan tata bahasa yang berawalan vokal a atau o, maka vokal akan menghilang. Hal yang perlu kita ingat adalah kata kerja atau kata sifat sebelum vokal jika vokalnya itu adalah a atau o yang bulat, maka akan digabungkan dengan tata bahasa yang diawali a. Contohnya tata bahasa ayo. Selanjutnya, kata kerja atau kata sifat sebelum vokal jika vokalnya adalah selain a atau o, maka akan digabungkan dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal o. Contohnya, yo. Contohnya, pada kata apuda yang berarti sakit. Suku kata pertama dari kata apuda adalah a yang warnanya ungu ya. Lalu suku kata kedua adalah p yang mengandung vokal e. Karena suku kata pertama adalah vokal a, maka akan digabungkan dengan tata bahasa yang diawali oleh vokal A. Contohnya tata bahasa ayo. Nah, mari kita gabungkan seperti biasa pada kata apeda, suku kata da yang berwarna merah kita hilangkan dahulu, kita pegu dulu. Sehingga menjadi ape. Kemudian karena suku kata pertama adalah a, maka kita gabungkan dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal a juga, yaitu tata bahasa ayo. Kemudian menjadi ape ayo. Tapi karena vokal e akan menghilang saat bertemu dengan tata bahasa yang berawalan vokal a atau o, maka tidak menjadi ape ayo, melainkan menjadi apayo, yang artinya sakit. Contoh kalimatnya, 제 친구가 아파요. 제 친구가 아파요. Teman saya sakit. Sam, apakah tata bahasa a atau oyo ini mengubah arti dari kata dasarnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi Yorobun nggak usah khawatir bahwa tata bahasa A atau Oyo ini tidak mengubah arti dari kata dasar yang dilekatinya. Contoh selanjutnya pada kata napeda yang berarti jelek, buruk, atau jahat. Karena suku kata sebelum vokal E adalah vokal A, maka akan digabungkan dengan tata bahasa yang berawalan dengan vokal A. Contohnya tata bahasa ayo. Sehingga jika digabungkan dari kata napeda, seperti biasa adanya kita pegu dulu ya. Lalu menjadi dari kata napeda menjadi nape. Kemudian ditambahkan dengan tata bahasa ayo. Sehingga bukan menjadi nape ayo, ingat karena e-nya itu menghilang ya. Sehingga tidak lagi menjadi nape ayo, melainkan menjadi napayo yang artinya buruk, jelek, atau jahat. Contoh pada kalimatnya menjadi 거짓말은 나빠요. 거짓말은 나빠요. Yang artinya berbohong buruk atau berbohong itu buruk. Kalau tadi vokal akhiran e yang digabungkan dengan ayo, kali ini adalah bagian vokal akhiran e yang digabungkan dengan tata bahasa
yo atau awalan o. Pada kata yepuda yang berarti cantik, karena suku kata sebelum vokal e adalah vokal y, maka akan digabungkan dengan tata bahasa yang berawalan dengan vokal o. Contohnya tata bahasa o, yo. Kata yepuda seperti biasa adanya kita hilangkan atau kita pegu dulu ya, sehingga menjadi yepu. Kemudian ditambahkan dengan vokal o, yo. Sehingga harusnya menjadi yepu oyo. Tetapi ingat, e-nya itu vokalnya menghilang ketika bertemu dengan oyo. Sehingga tidak menjadi yepu oyo, melainkan justru menjadi yepoyo. Yepoyo, cantik. Contohnya dalam kalimat menjadi 그 가방이 예뻐요. 그 가방이 예뻐요. Yang artinya tas itu cantik. Kalau tadi sudah membahas tentang eliminasi e, kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa partikel en atau nen. 여러분 tentu sudah tidak asing lagi dengan tata bahasa partikel subjek dalam kalimat, di mana salah satu fungsinya adalah sebagai penekanan. Penekanan inilah yang digunakan untuk menekankan adanya perbandingan pada kalimat pertama dengan kalimat kedua. Tidak menjadi yepe oyo, melainkan justru menjadi yepoyo. Yepoyo, cantik. Contohnya dalam kalimat menjadi 그 가방이 예뻐요. 그 가방이 예뻐요. Yang artinya tas itu cantik. Kalau tadi sudah membahas tentang eliminasi e, kali ini kita akan membahas tentang tata bahasa partikel en atau nen. 여러분 tentu sudah tidak asing lagi dengan tata bahasa partikel subjek dalam kalimat, di mana salah satu fungsinya adalah sebagai penekanan. Penekanan inilah yang digunakan untuk menekankan adanya perbandingan pada kalimat pertama dengan kalimat kedua. Cara menggunakannya masih sama seperti ketika Yoruba menggunakan tata bahasa subjek en atau nen, yaitu kata benda yang sebagai subjek. Jika kata benda tersebut memiliki bacim, maka akan digabungkan dengan en. Contohnya kata dangshin yang memiliki bacim n pada suku kata sin yang sem warnai ungu, maka akan digabungkan dengan en sehingga menjadi dangsinen yang artinya Anda. Pada kata kebun yang berarti beliau, karena memiliki bacim maka akan digabungkan dengan en sehingga menjadi kebunen. Kebunen, beliau. Kalau tadi subjek yang memiliki bacim, kali ini subjek yang tanpa bacim alias tidak memiliki bacim. Nah, subjek yang tidak memiliki bacim, kata benda adalah sebagai subjek yang tidak memiliki bacim ini digabungkan dengan nen. Contohnya pada kata jo yang artinya saya. Karena jo tidak memiliki bacim, maka akan digabungkan dengan nen sehingga menjadi 저는 yang artinya saya. Lalu contoh selanjutnya na yang artinya aku digabungkan dengan nen karena na itu tidak memiliki bacim sehingga menjadi nanen yang artinya saya. Yang artinya aku maksudnya. 여러분, ingat sekali lagi bahwa partikel subjek en atau nen ini itu untuk menekankan bigyo, ya, untuk menekankan penekanan, adanya perbandingan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Contohnya pada kalimat yang pertama di sini adalah 라면은 싸요, 불고기는 비싸요. Partikel en melekat pada kata ramyon dan bulgogi.
Ini menandakan bahwa pada kalimat pertama menekankan bahwa harga ramyeon itu murah. Dan pada kalimat kedua menekankan bahwa harga bulgogi itu mahal. 라면은 싸요. 물고기는 비싸요. 라면 murah, bulgogi mahal. Selanjutnya, pada kalimat 수박은 커요, 망고는 작아요. Ini menekankan bahwa buah semangka itu besar, sementara buah mangga kecil. Selanjutnya, pada kalimat 나는 한국에 살아요. 우리 가족은 인도네시아에 살아요. Kalimat ini menekankan pada aku yang tinggal di Korea, sementara keluargaku tinggal di Indonesia. Selanjutnya, tata bahasa gosipta. Tata bahasa ini digunakan untuk mengekspresikan atau menyampaikan harapan atau keinginan si pembicara kepada si lawan bicara, supaya si lawan bicara ini mengetahui apa keinginan atau apa harapan si pembicara. Tata bahasa gosipta ini digunakan pada kata ganti orang pertama dan pada kata ganti orang kedua. Untuk kata ganti orang pertama terdiri dari co, saya, na, aku, uri, kita, coe, kami, gitu ya, dan lain-lainnya. Sementara untuk kata ganti orang kedua terdiri dari 당신, Anda, no, kamu, noe, kalian, dan lain-lainnya. Sementara untuk kata ganti orang ketiga, digunakannya kata kerja yang dilekatkan dengan gosipohada. Nah, kata ganti ketiga ini, orang ketiga ini terdiri dari kebun, beliau, kenyo, wanita itu atau dia, kesaram, orang itu atau dia, kedel, mereka, dan lain-lainnya. Contohnya pada kata danida. Seperti biasa, danidanya, bagian danya yang semu warna merah itu kita pegu dulu, kita hilangkan dulu. Sehingga menjadi danigo sipta. Jika kita masukkan ke dalam kalimat menjadi 나는 서울대학교에 다니고 싶어요. Yang artinya, aku mau berkuliah di Universitas Seoul. Contoh selanjutnya pada kata sada yang berarti membeli. Seperti biasa, danya kita pegu dulu ya. Lalu kita gabungkan dengan gosipta. Sehingga menjadi sagosipta. Contoh kalimatnya, 실례합니다. 스마트 TV를 사고 싶어요. 실례합니다. 스마트 TV를 사고 싶어요. Yang artinya, permisi, apakah mau membeli smart TV? Kali ini kita coba untuk membuat kata ganti orang ketiga. Oke, kita mulai ya. Contohnya di sini ada kata beda. Nah, beda ini memiliki arti menjadi. Seperti biasa, danya kita pegu dulu. Kemudian kita gabungkan dengan, karena kita mau bikin katanya ini digabungkan dengan kata ganti orang ketiga, maka akan kita gabungkan dengan gosipohada. Sehingga menjadi 되고 싶어하다. Contoh kalimatnya menjadi 그녀는 부자가 되고 싶어해요. 그녀는 부자가 되고 싶어해요. Yang artinya, dia ingin menjadi orang kaya. Atau wanita itu ingin menjadi orang kaya.
Yorobun, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, Yorobun bisa ketik di kolom komentar. Lalu, ingat ya, ada file PDF yang bisa Yorobun download secara gratis untuk membantu Yorobun memahami materi kali ini. Sampai jumpa di video bab 8 selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya Yorobun selalu update informasi terbaru atau video-video terbaru dari Pangsa Mimida. Sugoi so Yorobun, 감사합니다.